Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Zahra Maudina dengan NIM 270258810 di kelas LQIE. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait hasil laporan tugas kelompok saya sebelumnya, yaitu Project Based Learning Character Building Pancasila dengan judulnya Meningkatkan Pendidikan Berkualitas Melalui Kolaborasi Komunitas Berbasis Nilai Pancasila. Daftar isi yang pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan yaitu latar belakang, rumusan masalah, hasil, solusi, refleksi pribadi, dan kesimpulan. Latar belakang, pendidikan berkualitas dalam SDGs, yaitu pendidikan berkualitas merupakan elemen penting dalam pencapaian SDGs nomor 4. Ketimbangan akses pendidikan masih menjadi masalah utama di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, ketimpangan akses pendidikan sekitar 30% anak-anak usia sekolah di pedesaan tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang memadai. Perbedaan signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan berdampak pada kualitas SDM di masa depan. Tantangan dalam pendidikan, infrastruktur, yaitu gedung sekolah yang rusak atau tidak layak. Yang kedua, tenaga pengajar, distribusi guru tidak merata. Yang ketiga, kesadaran masyarakat rendahnya pemahaman akan pentingnya pendidikan. Yang keempat yaitu pendidikan dan nilai Pancasila. Ketimpangan pendidikan bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, menekankan pentingnya pendidikan merata untuk mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kelima yaitu solusi, kolaborasi, dan inovasi. Yaitu pertama pendekatan berbasis komunitas, kolaborasi, inovasi kreatif, pelatihan guru, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Yang terakhir yaitu harapan dan dampak positif. Pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas dapat diwujudkan melalui kolaborasi komunitas berbasis nilai Pancasila. Generasi yang dihasilkan tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas dan rasa tanggung jawab sosial sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kendala utama dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan perkotaan? Yang kedua, bagaimana pendekatan berbasis kolaborasi komunitas dapat meningkatkan akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil dan perkotaan? Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam program pendidikan untuk mendukung pembangunan karakter bangsa? Selanjutnya hasil, yaitu tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Yang pertama, keterbatasan fasilitas pendidikan sarana dan prasarana seperti perpustakaan, laboratorium, serta ruang belajar yang layak masih belum memadai. Yang kedua, kurangnya tenaga pendidik, jumlah guru masih terbatas dan kesempatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengajaran belum optimal. Yang ketiga, minimnya partisipasi orang tua kesadaran dalam mendukung pendidikan anak masih rendah sehingga kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ketimpangan akses pendidikan anak-anak di wilayah terpencil masih mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan secara merata. Yang kelima, kurangnya integrasi nilai Pancasila, penerapan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya dioptimalkan. Selanjutnya yaitu hasil dalam bagian peluang dan potensi kolaborasi. Yaitu yang pertama, dukungan dari komunitas dan lembaga lokal. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, pemberdayaan pemuda dan tokoh masyarakat. Yang keempat, kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Dan yang terakhir, kemitraan dengan sektor swasta. Selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama, penguatan program pendidikan berbasis Pancasila, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum serta kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik, yaitu dengan menyelenggarakan program pelatihan rutin guna meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, pembangunan pemeliharaan infrastruktur sekolah, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Yang keempat, peningkatan peran komunitas dalam pendidikan, yaitu mendorong keterlibatan komunitas dalam penyediaan bahan ajar dan program mentoring bagi siswa. Yang terakhir, optimalisasi teknologi dalam pembelajaran, yaitu dengan mendorong penggunaan perangkat digital guna memperluas akses pendidikan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah refleksi pribadi, di mana pengalaman dalam proyek ini mengajarkan bahwa perubahan dalam sistem pendidikan tidak bisa terjadi secara instan, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang dan dari berbagai pihak. Pendidikan bukan hanya tentang sekolah dan kurikulum, melainkan juga tentang membangun kesadaran kolaborasi dan keberlanjutan dalam komunitas. Dan keberlanjutan dalam komunitas. Proyek ini bertujuan
untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai Pancasila dengan sinergi antar pemerintah, komunitas, dan dunia usaha untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Selain itu, keterlibatan dalam proyek ini secara signifikan mengasah berbagai kompetensi yang relevan dengan BGA, yaitu Binus Graduate Attributes. Tantangan yang dihadapi menuntut adaptability dan creative thinking dalam mencari solusi inovatif dengan sumber daya terbatas. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan berbagai pihak meningkatkan collaboration and applied management skills. Sementara pemanfaatan teknologi memperkuat digital and technology fluency. Digital and technology fluency, inisiatif yang diambil mencerminkan growth mindset dan kesadaran akan ketimpangan pendidikan mengasah social awareness. Dengan berlandaskan nilai-nilai Binusian, SPIRIT Spirit, pengalaman ini membekali saya dengan kompetensi komprehensif yang akan mendukung kontribusi positif sebagai employee, entrepreneur, atau dalam further study. Kesimpulan, hasil diskusi menekankan bahwa pendidikan berkualitas dapat tercapai melalui sinergi berbagai pihak dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Tantangan utama meliputi keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidik, minimnya partisipasi orang tua, serta ketimpangan akses. Namun, peluang perbaikan dapat dilakukan melalui kolaborasi komunitas, pemanfaatan teknologi, pemberdayaan pemuda, dan dukungan sektor swasta. Upaya nyata mencakup peningkatan keterlibatan komunitas, penguatan pendidikan berbasis Pancasila, pelatihan guru, perbaikan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Sebagai tindak lanjut akan dibentuk kelompok kerja komunitas untuk sebagai tindak lanjut akan lebih baik untuk membentuk kelompok kerja komunitas untuk memantau implementasi rekomendasi sehingga pendidikan yang merata dan berkualitas dapat terwujud. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.